Halo guys, hari ini aku akan bagi lagi resep empek-empek kulit. Ini empek-empek kulitnya udah selesai ya guys. Warnanya empek-empeknya hitam karena dari kulit ikan. Lanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini resep-resep empek-empeknya, ada kulit ikan tenggiri, bawang putih, garam, masako, telur, dan tepung tapioka. Untuk resep cukonya ada gula eno, asam jawa, bawang putih, cabai rawit, garam, dan masako. Pertama, ini adalah pembuatan bumbu empek-empeknya. Ini ada bawang putih dan garam. Bawang putih dan garam ini dilakukan penggilingan. Bumbu ini untuk adonan empek-empek kulit nanti. Jumlah bawang yang kita giling ini sesuai dengan selera. Kalau saya, semakin banyak bawang semakin terasa enak. Coba aja. Kita giling sampai halus. Setelah sampai halus digiling, kita kumpulkan bawang putihnya. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan empek-empek. Kita masukkan ke dalam panci. Empeknya, bahan-bahannya bumbu tadi yang sudah dihaluskan, kemudian yang hitam ini kulit ikan tenggiri, kemudian menggunakan tepung tapioka. Setelah itu kita tambahkan air cukupnya. Air ini gunanya untuk kita saat mengadoni. Campur terus adonan hingga dirasa adonan itu bisa kita cetak. Kita mengadoninya jangan terlalu banyak air ya. Kemudian tambahkan penyedap rasa. Di sini rahasianya saya menggunakan penyedap rasa masako dengan rasa sapi. Ini adonannya tidak terlalu lembek. Setelah itu kita tambahkan 1 butir telur ayam. Kita masukkan ke dalam panci. Kita aduk lagi barengan dengan empek-empek, telur, tepung, dan bumbunya. Ini hasil adonannya sudah selesai. Jadi ini ya guys, ini empek-empeknya, adonan udah selesai. Setelah itu langkah selanjutnya kita taburi tepung. Kita letakkan tepung itu di atas telenan, kemudian cetak adonan empek-empek itu sesuai dengan selera, bisa berbentuk bulat, berbentuk panjang, berbentuk love, jadi sesuka kita. Untuk memasukkan hasil cetakannya, kita nggak perlu menunggu air yang sudah kita rebus tadi sampai mendidih. Nah, setelah cetakan berbentuk panjang ini sudah selesai, ini lalu kita masukkan ke dalam airnya, air yang sudah rebus dalam panci. Itu kita ulang lagi untuk membuat cetakannya sampai adonan itu selesai. Oh iya, ini gunanya tepung yang ada di telenan ini supaya saat kita mencetak empek-empeknya tidak lengket ke telenan ya. Nah, ini udah selesai nih. Jika empek-empek sudah mengapung, tandanya empek-empek sudah matang dan segera kita angkat dari perebusan. Angkat empek-empeknya, kita letakkan ke dalam ceting. Ceting ini adalah tempat yang ada lubang-lubang supaya air yang ada dalam empek-empek itu keluar. Nah, tahap pembuatan empek-empek sudah selesai, perebusan empek-empek juga sudah selesai. Sekarang kita akan membuat cuko empek-empeknya. Bahan-bahannya ini gula eno atau gula jawa, atau disebut juga dengan gula khusus untuk pembuatan cuko empek-empek. Kemudian ada asam jawa, ada bawang putih, kemudian masako, garam, dan cabai rawit. Cabai rawitnya kita menggunakan cabai rawit hijau. Ini air kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita masukkan gula eno atau gula jawa yang kita sudah sisir-sisir kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam air, biarkan
gula eno yang ada di dalam panci ini sampai mendidih. Kita menggunakan perbandingannya gula eno ini 1:1 dengan air. Apabila air 1 liter, gula eno 1 kilogram. Selanjutnya masukkan asam jawa, garam, kemudian masako rasa sapi. Kemudian kita biarkan hingga air sampai mendidih, aduk rata. Pastikan gula enonya sudah tidak menggumpal. Lalu matikan kompor. Selanjutnya kita akan menggiling cabai rawit. Cabai rawit ini kita giling sampai halus. Kemudian kalau sudah halus nanti kita lakukan penggorengan. Kita lakukan penggorengan dengan menggunakan minyak yang sedikit. Setelah itu nanti kita masukkan ke dalam cuko yang sudah masak tadi. Ini minyaknya sedikit, kita panaskan, kita masukkan cabai rawitnya, goreng sampai matang. Dan ini bawang putih ini juga digunakan untuk membuat bumbu kuah cukonya. Kita giling sampai halus. Setelah sudah halus, lalu kita lakukan penggorengan. Penggorengannya sama dengan kita menggoreng cabai rawit dengan menggunakan minyak yang sedikit saja. Kemudian kita tunggu sampai bumbu bawang putih ini sudah benar-benar matang. Setelah sudah matang, kita masukkan semuanya ke dalam cuko empek-empek. Begitu juga dengan cabai rawit hijaunya. Lalu kita panaskan lagi dan hidupkan kompor. Tunggu hingga mendidih. Setelah sudah mendidih, kita matikan kompor. Dan jika cukonya sudah matang, jangan lupa kita lakukan penyaringan untuk membuang ampas atau bumbu bawang putih dan cabenya. Dan ini empek-empeknya yang tadi sudah matang, sudah kita potong iris-iris, kemudian kita goreng. Lalu setelah gorengan sudah selesai, siap kita santap. Enak. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.